Oke, kita lihat. Oke. Bagaimana melacak gitu. Jadi seperti biasa, masuk ke Google dan ketikkan yang akan dicari. Nah, itu ya. Oke, al-muhaddisul fasil bainar rawi wal wa'i. Nah, ini ya. Ini kita bisa buka nih. Tuh. Waduh, Pak Anton kok bahasa Arab? Iya kan ulumul hadis kan bahasa Arab ya. Gitu ya. Ulumul hadis kan bahasa Arab kan gitu ya. Jadi kemarin itu rapat dosen. Jadi siapapun dosen yang memegang mata kuliah di Rosa Islamiyah, kelompok di Rosa Islamiyah itu ya, Islamic Studies itu, ya disarankan memperlihatkanlah paling tidak menggunakan sumber-sumber yang berbahasa Arab itu. Jadi disarankan seperti itu dan ya saya sesuai dengan saran atau keputusan rapat dosen kemarin ya. Nah, ini situs free open source ya, free download. Jadi masuk aja. Oke. Oke. Ya, oke. Ini bisa kita klik nih dari sini ya. Kita klik dari sini. Kalau saya klik kanan ya, biasanya klik kanan baru diklik untuk merekam jejak halaman sebelumnya itu. Nah, ini saudara, ini adalah kitab yang ditulis oleh Ar-Rahmah Hurmuzi, ya, namanya Al Hasan bin Abdurrahman Ar-Rahmah Hurmuzi. Ar-Rahmah Hurmuzi itu nisbah kepada tempat, ya, nisbah kepada tempat. Rahmah Hurmuzi itu di mana sih? Gitu ya. Mari kita googling lagi. Cari aja ya. Rom Hurmuz ya. Ini kita coba aja nih. Rom Hurmuz. Wiki. Ternyata tidak muncul. Kita coba ketikkan dalam bahasa Arab. Rom Hurmuz. Ini. Ya. Nah, inilah Rahmah Hurmuzi itu, daerah sini nih. Ya. Rom Hurmuz, kita lihat dulu bahasanya, ada bahasa. Ini bahasa Indonesia aja dulu ya. Oke. Nah, sekarang ini daerah Iran. Tapi ternyata tidak ada peta ya, tidak ada peta. Mari kita lihat dulu petanya. Ram Hormuz atau apapun lah, menulisnya tergantung bahasa akhirnya ya. Kayak Selandia Baru kan New Zealand. Gitu ya. Nah, ini ya. Inilah daerah Rom Hurmuzi itu. Daerah Rom Hurmuz itu. Jadi orang yang dinisbahkan kepada daerahnya itu pakai iya nisbah ya. Rom Hurmuzi, Al-Baghdadi. Al-Baghdadi itu dinisbahkan ke Baghdad. Rom Hurmuzi dinisbahkan ke Rom Hurmuz. Nah, ini daerahnya. Kita lihat di peta ya, di peta. Mudah bisa diperbesar nggak? Nah, ini ternyata oke. Nah, nanti saudara lihat aja lah ya. Nanti saudara lihat lebih detail itu. Ya, ini bisa dilihat lebih detail lah ya di sini. Oke. Ya, tinggal masukkan ininya.
Ini Ram Hormuz. Oke. Oke. Jadi seperti itu, itunya apa penjelasannya. Nah, sekarang ini adalah kitabnya. Nah, di sini ditulis seperti ini ya. Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Ya, ini penulisnya Al Hasan bin Abdurrahman Ar-Hurmuzi. Ini editornya Muhammad Ajaj Al-Khatib. Ya. Jadi ini judul, ini pengarang, wafat beliau hidup antara 260 sampai dengan 360, 100 tahun ya usianya. Ini editornya, ini penerbitnya, dan ini adalah tahun terbit. Waduh, Pak Anton, kenapa harus dijelaskan begitu? Iya, itulah studi naskah, ya. Dan ini tradisi ini harus kita harus kita pegang betul. Kenapa? Karena saudara berlatih menulis makalah nanti, ya. Saudara berlatih menulis makalah tidak hanya membuat narasi, tetapi juga memperhatikan tradisi akademik. Seperti apa tradisi akademik itu? Ya, seperti ini diantaranya ya. Judul kan berbahasa Arab nih. Nanti ada transliterasi. Al-Muhaddisul Fasil, ya. Di sini ada hak kecil. Nah, ada hak kecil. Kalau kita lihat Roma Hurmuzi, ada hak besar di situ. Menulis hak kecil dan hak besar itu berbeda simbolnya. Meskipun sama-sama menggunakan huruf H, tapi ada beda simbol. Oke. Nah, seperti ini, saudara, tampilannya sebentar. Kita langsung ke halaman atau ke daftar isi dulu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat daftar isinya. Yang pertama, ini mukadimah ya. Yang berikutnya adalah an-naqil li sunnati Rasulullah SAW. Jadi proses transmisi, ya, penukilan. Nukil sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia ya. Nah, apa yang dimaksud dengan penukilan? Itu proses bagaimana hadis tertransmisikan. Kemarin saya sudah jelaskan ya di papan tulis itu, mulai dari Nabi sampai kepada Mudawin. Jadi kalau kita lihat Roma Hurmuzi ini wafat 360. Berarti 100 tahun setelah Bukhari kurang lebih ya. Bukhari wafat 256, Muslim wafat 261. Jadi 100 tahun lebih masa hidupnya setelah Bukhari dan Muslim. Nah, anggap saja Bukhari dan Muslim kita jadikan sebagai representasi dari para mudawin itu. Pak Anton, apa itu mudawin? Kodifikator hadis. Kodifikator, compiler, ya. Jadi Nabi bersabda, Nabi melakukan sesuatu, ya. Nabi bersabda jadi hadis qauli, Nabi melakukan sesuatu jadi hadis fi'li, ya. Nabi yang kemudian jadi hadis takriri itu, sebetulnya hadis itu cuma dua. Kalau nggak qaul, fi'il. Gitu ya. Terus itu hadis takriri gimana? Ya, hadis takriri itu kan tetap aja kita mendengar Nabi berbicara, ya, para sahabat, bukan kita ya. Para sahabat mendengar Nabi berbicara, atau para sahabat melihat Nabi melakukan sesuatu atau bersikap. Ya, yang sering kali dijadikan contoh itu hidangan dob. Hidangan dob itu, nah, dob sendiri berdasarkan kajian terakhir untuk terjemahan dalam bahasa Indonesia ada beberapa sumber yang salah terjemah. Ya, kalau mau dihaluskan sedikit kurang tepat lah ya gitu, kurang tepat terjemahnya. Sebab seringkali dob diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu menjadi biawak. Nah, celakanya kesimpulannya biawak jadi halal, kan gitu. Ya, padahal dob itu kada gurun pasir. Tidak sebesar biawak, dob itu, ya. Satu peristiwa para sahabat bepergian bersama Nabi,
Di antara tokohnya adalah Khalid bin Walid ya radhiyallahu anhu, menghidangkan biawak, menghidangkan dob itu kepada Nabi. Nah, jawaban Nabi, lam yakun biardi qaumi inni a'afu. Di perasaan di daerah kami ini ya itu enggak ada tuh orang makan dob itu. Kemudian Nabi berkata, inni a'afu. Gitu ya. Inni a'afu, aku jijik. Oh, oke. Bentar, mari kita lihat teks hadisnya. Gitu ya. Lam yakun bi ar di qaumi. Lam yakun dob bi ardi qaumi. Fa ajiduni a'afu. Nah, ini saya bukhari ya. Nah, ini lihat nih. Ya. An Khalid bin Walid. Nah, ini ya. Oke. Wadab ya Rasulullah. Warafa'a yadahu. Gitu. Nah, aharamun huwa ya Rasulullah? Faqala la. Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afu. Ini ya. Ntar, ini ada yang ada sakalnya enggak? Saya enggak tahu nih ada sakalnya atau tidak ya. Nanti kita cari yang ada sakalnya. Kalau yang tidak ada sakalnya, gunakan link ini ya, hadisprophet.com. Kalau yang ada sakalnya, bentar. Copy, saya cek lagi di web ini nih. Bentar ya. Hadits, ini ya. hadits.islam.db.com. Ini kayaknya ada sakalnya nih. Nah, masih muter. Oke. Ini saya pastikan di sini ya. Nah, ada di Moto Malik. Kita cari yang di Bukhari ya. Bentar. Ustaz Ahmad nih. Ini saudara, web ini menampung atau berisi apapun yang pernah terbit ya, sebatas pelacakan saya seperti itu. Jadi kalau kita butuh sumber ya ke web ini aja nih. Ya. Oke, kita lihat yang Bukhari. Ini. Ini kita coba klik. Oke, mari kita lihat. Nah, oke, saya perbesar deh. Saya perbesar. Ini ya. Nih. Nah ini nih. Aharamun adab ya Rasulullah. Qala la walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afu. Gitu. Ya. Fajatarartuhu fa akaltuhu. Ini kata Khalid ya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilayya. Gitu ya. Jadi ya kata Khalid, aku santap saja karena Rasul mengatakan la. Haramun, jawabannya Rasul lah, tidak. Dob itu tidak haram. Tapi aku jijik.
Ini urusan selera ini ya. Itu fajiduni aafu aku jijik kata Nabi seperti itu. Enggak suka lah. Jadi bagi yang boleh jadi di antara kita ada yang tidak suka apa belut, ada yang tidak suka apa kepiting kan gitu ya. Ya itu ya urusan selera. Nah, kalau tidak haram, urusan haram atau tidaknya ini jawaban Nabi la ya. Untuk dob itu jawaban Nabi la. Nah itu. Nah, eh, kata Khalid, aku kemudian menyantapnya wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yanzuru ilayya. Nah ini wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yanzuru ilayya itu kan fi'li, hadis fi'liyah ya. Nabi melihat aku, Nabi tidak melarang. Ya, kemudian Nabi mengatakan ketika ditanya aharamun, dob ya Rasulullah, qala la. Kata Nabi, enggak haram. Itu kan Nabi berbicara. Gitu. Nah, yang begini-begini ini jadi hadis takriri. Gitu ya, bisa dipahami ya, itu seperti itu. Jadi ya kita zaman aliyah dapat mata kuliah ulumul hadis, hadis terbagi 3, qauli, fi'li, takriri. Ada yang nambah lebih lah ya. Sementara 3 aja dulu. Pas dilihat, oh ternyata hadis takriri itu kayak begini ya. Itu. Oh kalau begitu hadis takriri ini berasal dari hadis qauli dan hadis fi'li. Yang kemudian ada kesimpulan hukum terkait dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat itu ya itu narasinya seperti itulah, penjelasannya seperti itu. Nah, oke, jadi saudara saya stop share dulu ya biar terlihat. Nah ini jadi saudara kita menjadi menjadi dapat gambaran lah. Nabi wafat 11 Hijriah. Ya. Periode Makkah, Nabi menerima wahyu, kemudian berada di Makkah. Qoblal hijrah itu periode Makkah. Ba'da hijrah itu periode Madinah. Ya, ada penjelasan tertentu ya terkait dengan Makki Madani itu. Tapi secara umum kurang lebih seperti itu. Kemudian selama itu pula Nabi berinteraksi dengan para sahabat. Apa yang Nabi sampaikan didengar, dicatat oleh sahabat, apa yang Nabi lakukan direkam dalam memori sahabat. Kemudian para sahabat menyampaikannya kepada generasi berikutnya menyampaikannya kepada generasi berikutnya, terus sampai sekian tahun, sampai dengan 2 abad. Gitu ya, sampai dengan 2 abad. Bahwa hadis sudah dicatat sejak awal, ya, tapi pencatatannya tidak resmi atau belum dalam bentuk yang tersistematisir seperti kalau kita lihat di Sahih Bukhari itu. Yang sampai kepada kita, paling tidak kepada saudara yang ada di perpustakaan kita ya, yang di kampus itu Muwatta Malik. Jadi Muwatta Malik itu, Imam Malik itu kan wafat tahun 179. Jadi Nabi wafat tahun 11 Hijriah, Imam Malik, penulis Muwatta Malik itu, kitab Muwatta itu 179. Jadi 150 tahun. Kurang lebih, ya. Hadis mengalir sebagai bahan yang dikomunikasikan, sebagai bahan yang ditransmisikan, disampaikan dari generasi ke generasi ya, kemudian dicatat, ditulis oleh yang kemudian disebut sebagai mudawwin itu, yang kemudian disebut sebagai compiler itu ya, compiler, kodifikator hadis. Sehingga hari ini kita bisa menemukan hadis-hadis yang ada dalam kompilasi itu. Nah, jadi hadis itu terkompilasi dulu, baru kemudian para ulama berikutnya melakukan studi, mengkaji. Yang akhirnya atau yang buah dari studi itu kita sebut sebagai ulumul hadis itu. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini nih, tadi ini ya. Jadi saya coba speed.
Nah, ini periode Mekah ya. Kita sedang membicarakan ini kita sedang membicarakan periode Mekah nih, ya. Kita sedang membicarakan periode Mekah. Apa? Periode Mekah itu kan ada hijrah ke Habasyah dulu ya. Nah ini, saya bikin narasi ini dari Adnan. Kapan Adnan 122 sebelum Masehi ya. Gitu. Nah, Nabi kita itu di sini nih. Ya. 570 lahir, 632 wafat. Nah, selama inilah yang menjadi bahan hadis itu. Hadis dan siroh ya. Nah, jadi ada hadis ada siroh. Itu pendekatannya agak beda terkait dengan otentisitas. Oke. Nah, inilah saudara, ini gambaran ya. Ini gambaran hadis itu kan terbagi dua dari aspek kuantitas rawi. Jadi kalau kita lihat arah panah ini, kalau kita lihat arah panah ini isnad. Kenapa? Karena arah panahnya dari bawah ke atas, dari Mudawin ke Nabi. Tapi kalau arah panahnya dibalik dari Nabi ke Mudawin, ini Bukhari ini Abu Ya'la, kayak ini siapa? Ini Al Hakim ya, Al Hakim. Nah, maka itu kemudian menjadi riwayat. Ya, jadi tergantung arah panahnya. Kita membuka Bulughul Maram misalkan. Dalam Bulughul Maram tertulis Rawahul Bukhari, kita lacak ke Bukharinya. Kemudian setelah kita sampai di Bukhari, ternyata ada Haddasana Al-Humaidi, Haddasana Sufyan dan seterusnya itu berarti isnad. Tapi kalau kita baca dari Bukhari itu aliran redaksi yang kemudian kita sebut sebagai matan dari Nabi ke sahabat, dari sahabat ke tabiin ya. Nah, dari sini turun ke bawah itu namanya riwayat. Oke. Nah, singkatnya hadis itu dari aspek kuantitas secara umum terbagi dua. Ya, secara umum terbagi dua. Mutawatir dan ahad. Itu ya. Nanti silakan ini disimak aja, mutawatir dan ahad. Tidak ada kesepakatan jumlah mutawatir. Baik, Pak. Ya, tidak ada kesepakatan berapa jumlah mutawatir itu. Itu ya. Nah, jumhur mengatakan minimum 4. Mana? Yang ini nih. Ini Nabi, sahabat, tabiin, terus sampai ke Mudawin. Inilah yang disebut dengan mutawatir itu. Ya, ini ilustrasinya seperti ini. Minimum 4. Ya. Maksimumnya nyaris tak terbatas. Ya, sejumlah besar sahabat aja. Yang kedua, mutawatir itu harus ada keseimbangan. Jadi kalau sahabatnya 4, tabiinnya harus 4 lah minimum ya, gitu. Dan seterusnya. Tapi ada juga yang berpendapat tidak demikian. Jumlah mutawatir hanya ditentukan oleh jumlah sahabat. Ke bawahnya bervariasi. Gitu ya. Nah, jika kurang dari syarat mutawatir, maka kemudian disebutlah hadis itu dengan ahad. Nah, ahad itu ada 3. Ahad yang jika hanya seorang, nih kayak gini nih ya. Jadi kita nggak ngelihat yang siapa ini, Anas bin Malik dan ya Qiyas bin Asim ya, Qobas bin Asim itu hanya Ibnu Abbas, ini ahad. Nah, kalau tambahan antara Ibnu Abbas dengan Anas ini menjadi aziz. Ya. Sorry, yang ini gharib, yang ini aziz. Ya. Jadi ahad itu terbagi 3. Masyhur atau dari gharib dulu ya. Gharib, aziz, masyhur. Itu ahad itu. Ya. Gharib itu jika hanya satu jalur. Aziz jika 2. Masyhur jika 3. Nah, lebih dari masyhur jika terpenuhi syarat mutawatir disebut dengan mutawatir.
Nah, itu dulu lah ya. Itu dulu itunya. Nah, yang begini-begini ini nggak bisa kita pahami tanpa kita buka kitabnya. Gitu ya. Tanpa kita buka kitabnya, kita baru bisa paham, oh seperti ini loh ahad itu, jika kita buka kitabnya. Nah itu, jadi insya Allah nanti di pertemuan berikutnya, ada aplikasi yang bisa kita gunakan, tapi saya harus dari rumah. Kenapa? Karena nggak bisa di MacBook. Harus Windows ya, harus Windows, aplikasinya itu berbasis Windows, tidak bisa dibuka di Mac. Saya cari nggak ketemu juga. Ada di tayangan berikutnya, itu ada di tayangan berikutnya. Oke, jadi saudara silakan dilanjutkan menyimak ini ya, mutawatir ahad 1, mutawatir ahad 2. Mutawatir ahad 2 kayak gimana, bentar. Ya. Mutawatir ahad 2 kita lihat. Ini lanjutan dari mutawatir 1. Oke. Jadi kalau di sini kita bisa lihat nih, di sini ya kita bisa lihat, inilah dari 600. Jadi Nabi lahir 570 ya. Jadi ini timeline masa hidup Nabi. Nabi lahir 570. Nabi dapat wahyu tahun 610 di usia 41 tahun atau 40 tahun. Dan ini periode Mekah yang merah itu. Nah, Nabi hijrah ke Madinah di 621, 622 di usia antara 52-53. Nabi wafat di 632 di usia 63. Oke. Nah, sekarang inilah yang kemudian, informasi inilah yang kemudian kita sebut sebagai hadis itu. Ya. Nah, Pak Anton kenapa tadi sampai ke Adnan? Iya, ternyata Adnan itu kan leluhur Nabi. Ya, dan kita temukan dalam kitab-kitab, ya paling tidak dalam kitab-kitab sirah lah ya. Kalau misalkan dalam kitab hadis tidak ada dalam kitab sirah. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang di ini. Nah, ini penjelasan penjelasan definitif terkait dengan mutawatir, ahad, masyhur itu ya. Hadis terbagi dua. Nah, ini kenapa dikatakan khobar? Saya menggunakan buku yang terjemahannya sudah saya kirim itu ya. Terjemahannya dan teks Arabnya sudah saya kirim, PDF-nya itu seperti itu. Khobar atau hadis itu terbagi mutawatir dan ahad. Ahad terbagi masyhur, aziz, dan gharib. Dan ini ada dalam bukunya Ibnu Hajar ya. Gitu. Al-khobar imma yakun lahu turukun bila adadin muayyan au ma'ahasbi bima fawqa isnatain au bihima au biwahidin wal awalu al-mutawatir. Ya. Wasani al-masyhur wa huwa al-mustafid al-ra'i wasalis al-aziz wa laisa syaitan lis-sahih, dan seterusnya. Ini ada penjelasannya di bawah. Nah, ini apa? Oke. Nah. Oke. Jadi setelah pembagian dari aspek kuantitas rawi, maka selanjutnya adalah pembagian dari segi kualitas. Kalau mutawatir selesai ya, mutawatir itu selesai. Makanya dalam buku-buku ulumul hadis ada yang dan cukup banyak tidak membahas mutawatir. Seperti muqaddimahnya Ibnu Shalah itu tidak membahas mutawatir. Karena mutawatir itu sudah bukan pembahasan lagi. Gitu ya. Dimulai dari ahad, ahad terdiri dari masyhur, aziz, dan gharib. Nah, nilai sahih, hasan, dan dhaif ini nanti ada kemungkinannya ada masyhur sahih, masyhur hasan, masyhur dhaif. Oh, Pak Anton, kenapa masyhur itu dhaif? Ya, seperti itu. Jadi ada yang masyhur tapi dhaif. Ada yang masyhur sahih, ada yang masyhur hasan, ada yang masyhur dhaif. Ya, demikian juga untuk aziz. Ada yang aziz
Oke, ini dulu. Jadi ada nggak mau muncul ya. Masyhur, sahih, hasan, dhaif. Aziz, sahih, aziz, hasan, aziz, dhaif. Gharib juga, gharib sahih, gharib hasan. Oke. Bentar. Saya mute all dulu ya. Saya mute all dulu. Oke. Mana tadi? Ini ya. Jadi inilah pembahasan secara umum ya, pembahasan secara umum. Terkait dengan taksim ya, taksim klasifikasi hadis itu berdasarkan ulumul hadis yang ada, pembahasannya seperti ini ya. Jadi dari aspek riwayah ada mutawatir, ada ahad. Dari aspek nilai kualitas ada sahih, hasan dan dhaif. Hasan dan dhaif. Oke. Oke. Oke, jadi kita tidak akan terlalu dalam membahas istilah-istilah yang sifatnya sangat teknis ya, gitu. Kecuali kalau itu ada dalam bahan-bahan yang kemudian dirujuk. Seperti misalkan begini, ukuran air 2 kulah, gitu ya, ukuran air 2 kulah. Itu tidak jelas batasan 2 kulah itu berapa. Nah, itu ya. Sehingga di antara para ulama ada yang mengatakannya mudharib. Nah, baru akan kita bahas. Andai kita menemukan hadisnya seperti itu. Berikutnya, kullu qardin jarra daf'an atau jarra manfaatan fahuwa riba. Ya, setiap pinjaman yang pengembaliannya ada lebihnya itu disebut riba. Ternyata hadisnya bermasalah. Gitu ya. Itu ternyata hadisnya bermasalah tuh. Kullu qardin jarra manfaatan atau jarra naf'an fahuwa riba itu. Nah, jadi nanti kita membahasnya case per case. Tergantung nanti hadis yang dipilih oleh saudara. Satu itu. Yang kedua, nanti kita akan perdalam lebih lanjut insya Allah dalam mata kuliah hadis ahkam. Nah, biasanya itu hadis ahkam dikasih juga ke saya ngajarnya ya. Jadi saya ini ngajar ulumul hadis dan hadis ahkam. Gitu. Jadi ulumul hadis kita belajar teorinya. Tapi karena, mohon maaf ini sebatas pengalaman saya membahas teori itu tanpa melihat contoh agak ribet gitu ya, agak ribet gitu. Oke. Jadi sementara sampai sini dulu ya, mohon maaf ini udah mau jam 8, saya harus segera pergi ini ya, harus segera pergi. Nanti kita lanjut insya Allah di minggu depan terkait dengan pembahasan ulumul hadis ini. Oke, mohon maaf tidak ada pertanyaan dulu ya. Tidak ada pertanyaan dulu. Sampai sini dulu. Jadi silakan dilihat itu yang PDF yang saya kasih itu terjemahan dari Taisir Mustalah Hadis. Saya dapat juga dari archive seperti tadi kita buka Al-Muhaddisul Fasil itu. Saya dapat dari situ. Kemudian buku yang berbahasa Arabnya, buku aslinya yang berbahasa Arab juga saya dapat dari situ. So, oke. Tetap semangat. Selamat melanjutkan mata kuliah lain ya di hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah.
billahi fi sabilil haq, nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.